Oke, selamat sore. Kita mulai ya market update kita. Sebenarnya nggak update sih, karena hari ini kita masih ngelihat market itu ya masih masih menunggu ya. Jadi ya kita masih belum melihat bahwa kita akan ngapa-ngapain dulu dengan market. Jadi ya seenggak-enggaknya kita tahu lah ya kapan kita melihat mengikuti tren dan kapan ya kita istirahat aja sejenak ya. Jadi nggak perlu ikut market. Termasuk di forex juga ya. Forex juga kita masih wait and see ya. Sabarnya harus plus 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 ya. Kenapa? Karena setelah hari Senin ya kalau nggak salah ya. Senin jackpot, kemudian kita tes di Selasa nggak terlalu bagus. Kita tes di Selasa masih masih oke lah ya. Selasa masih ada sedikit trend walaupun itu jarum ya. Terus habis itu Rabu, oh kayaknya udah lah ya, lebih baik istirahat aja ya, lebih baik kita tunggu aja. Karena kan kalau dia udah turun masih ngebest begitu kan, ya kita masih belum tahu. Nah, yang pasti itu adalah semua ya market mungkin di komoditas, di forex, termasuk di saham, sedang menunggu nanti ya di tanggal 2 November. Nah, terus habis itu laporan untuk data-data ekonomi yang ada memang cukup jelek ya, cukup jelek. Jadi ya hampir boleh dibilang ya sudahlah ya kita menunggu aja kira-kira apa yang akan kelihatan buat kita mungkin nanti minggu depan ada sinyal-sinyal apa gitu ya kita bisa lihat. Tetapi dari perkembangan indeks harga saham gabungan yang ada ini market direction-nya kita ya. Kita masih ngelihat bahwa saham-saham pilihannya kita masih cukup bertahan ya. Mungkin kalau ada tuh penurunan ya paling kayak misalnya BRMS ya. BRMS turunnya lumayan tapi hari ini kayaknya udah mulai mantul ya. Ya. Nah, yang lain-lain tuh kita melihat masih masih on the track lah. Ya, kalau dia nggak turun ya berarti dia cuman sideways atau ya di daerah-daerah ngebest gitu segala macam ya. Oke. Nah, hari ini ngapain kita? Hari ini sebenarnya kita akan balik ke topik tentang psikologi ya. Kenapa? Karena ada beberapa DM yang masuk ke saya. Mungkin saya nggak bisa ngejawab semuanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya DM ya udah nanti kalau misalnya ada kesempatan kita kumpulin, kita jawab gitu ya dalam satu pertemuan gitu. Jadi kalau melihat gaya tradingnya kita, ini kayak gaya trading kita masuk ya kita masuk kemudian ada proses kita nunggu ya kemudian baru dia bergerak terus kita keluar ya atau dia bergerak kalau trennya masih bagus kita ikutin tapi begitu trennya udah kelihatannya kayaknya apalagi kalau udah tegak lurus ya 90 derajat kenaikan harganya kita seringkali aturan kita keluar dulu kan. Ya ini beberapa kali lah teman-teman mungkin lihat yang segar-segar aja kayak Tekim ya tegak lurus gitu kita keluar dulu ya dan hari ini turun udah mau ke arah harga yang kita beli dulu ya kemudian ACST mungkin yang lebih seger ya ACST juga udah kan udah turunnya juga kan naiknya tegak lurus nih turunnya juga lumayan kan. Siapa tahu dia mendekati lagi ke 100 ya mungkin kita mau lihat lagi nanti ke depannya seperti apa ya. Jadi ya aturan itu dibuat tentu ada sebuah pengalaman di dalamnya. Ada sebuah apa ya kita lihat ya kebanyakan kali kalau dari backtest kita live trade kita gitu ya kita ngelihat bahwa kecenderungan yang ada mereka kalau tegak lurus selalu akan berakhir juga dengan penurunan yang tegak lurus. Karena itulah makanya kita antisipasi. Walaupun kita mungkin masuknya di halte. Ya, ini kan trennya masih jauh. Kayak contoh kayak HST, trennya kan masih jauh. Kenapa lu keluar gitu kan? Kapan kayanya? Makanya kenapa saya kasih judul hari ini, kapan gua kaya kalau kayak gitu? Ya saya nggak tahu sih ya modal teman-teman berapa ya. Tapi ambillah rata-rata trading yang mungkin yang sedikit nggak make sense gitu ya. Itu ya kita ambillah 20 sampai sekitar 30 atau 35% gitu ya. Setiap tahun lu cuman butuh konsistensi nyari segitu aja. Jadi nggak perlu harus nyari yang pengennya wah gitu ya kalau bisa setahun 2000%. Itu ya apa ya kayak gimana ya? Kayak lu maksain banget gitu loh sesuatu yang harus besar. Padahal enggak loh. Padahal kita dengan konsisten ya nggak usah gede-gede ya kita udah melihat terus kalau teman-teman menghitung itu pun ya menghitung itu bagaimanapun rumusnya teman-teman hitung ya
teman-teman tahu bahwa compounding itu adalah sesuatu yang luar biasa. Compounding itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan itu nggak akan lu dapatkan di tempat yang lain. Ya mungkin oke, lu punya kekuatan compounding di deposito. Tetapi deposito itu kekuatan compoundingnya sangat-sangat kecil. Ya kan sangat kecil ya. Kita bisa lihat contoh misalnya ini yang segar-segar aja deh ya. Kayak ACST. Kemarin saya keluar dengan 70-an lah, 70-an ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang keluar lebih dari itu. Tapi saya keluar dengan 70-an%. 70-an%, kalau teman-teman lihat dari Porto, dari keseluruhan Porto itu udah hampir mencapai sekitar 15%. Ya kayak keseluruhan Porto, berarti kan saya masuk ke dalam si ACST saya sendiri itu lumayan ya, lumayan gede gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, oh ini saja dengan sebuah ACST ya kita bisa dapat hampir 15% lah, ngomong begitulah, hampir 15% pertumbuhan portonya. Ya, pertumbuhan porto. Nah, kalau lu tambah dengan Tekim nggak gede lah, mungkin sekitar 5% atau 6%-an ya. Tapi kalau teman-teman masukin yang lain kayak DRMA, kalau mau masukin lagi kemarin apa aja ya? DRMA, terus BET, terus apa BDMN itu berapa kali kita dapat ya, dan kalau masukin total untuk sampai hari ini itu Oktober ya saya ada di sekitar 27-28%-an. Ya itu saya baru ngitung soalnya. Jadi 27 sampai 28%. Nah, itu cukup gede nggak? Nah, buat saya itu udah cukup gede. Itu udah cukup besar. Kenapa? Pertumbuhan IHSG hari ini itu paling cuma nggak sampai berapa ya? Nggak sampai 2% ya. IHSG kan? Kemudian kalau lu lihat dari deposito paling gede lu bisa dapat berapa sih? 8%, 10%, 12%? Ya, mungkin nggak sih dapat 12%? Mungkin itu udah agak luar biasa kalau bisa dapat 12% apa deposito ya. Itu udah jauh lebih tinggi gitu loh. Dan buat saya udah cukup puas. Itu ya. Nah, kenapa saya cukup puas? Karena teman-teman kalau misalnya tahu ada satu rumus ya, rumus di dalam saya harus katakan gimana ya, pelipat gandaan aset teman-teman. Ya, mungkin teman-teman kenal juga atau mungkin sering teman-teman dengar juga itu rumus 72 atau aturan 72. Ya, aturan 72. Aturan 72 ini apa? Aturan 72 itu sebenarnya adalah kapan kira-kira ya dan dengan uang berapa, dengan return berapa lu akan bisa melipat duakan asetnya lu. Kapan gitu loh, kapan. Jadi 72 itu kalau lu bagi dengan return yang lu dapat, return ya, misalnya kalau lu return di deposito cuma 6%, ya 72 lu bagi 6. Nah, itu kena berapa ya? Nah, itu gampangnya deh, itu gampangnya. Anggaplah misalnya saya cuma butuh 36%. Saya punya return dari investasi saya itu 36%. Kan biar gampang ya hitungnya ya. Berarti apa? Setiap 2 tahun aset saya atau nilai modal saya itu bertambah 1 kali. Ya berarti kan kalau misalnya saya punya aset 100 juta, ya 100 juta, berarti dalam waktu 2 tahun, saya bisa melipatkan dari 100 juta menjadi 200 juta. Ya, artinya tumbuhnya 100%. Jadi gini. Pakai tulis aja ya. Jadi gini misalnya contoh ya. Teman-teman nanti di IG hitung aja lah ya sendiri ya. Nanti lihat sendiri apa kira-kira kalau return saya segini itu kira-kira berapa. Saya ambil yang gampangnya. Jadi kalau dalam 2 tahun 36% kan return saya ya setiap tahun. Ya ini gampangnya ngitungnya, nggak gampang ngitungnya ya. Jadi saya akan bisa melipat 1 kali lipat berarti 2 kali ya. Jadi kalau 100 juta jadi 200 juta dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Ya nggak usah muluk-muluk, pokoknya saya ambil begitu ya. Nah, teman-teman lihat, ini kekuatan compoundingnya ya. Dalam 2 tahun kemudian, berarti 4 ya. Ya, 4 tahun kemudian, aset saya jadi berapa? Aset saya menjadi 4 kalinya. Kenapa 4 kali? Karena yang saya lipat gandakan itu bukan 100 juta lagi, tetapi dari 200 juta. Ya, jadi yang 200 juta itu saya compound lagi. Ya, dengan angka, ya anggaplah konsisten dengan 36%. Sehingga dalam 4 tahun, ya aset saya tadi 100 juta itu bisa menjadi 400 juta. Ya. Nah, terus habis itu kalau 2 tahun lagi berarti kan dilipat lagi kan? Dilipat lagi kan? Berarti tahun ke-6. Tahun ke-6 uang saya jadi berapa? Aset saya jadi berapa?
Yang tadinya 100 juta, ya itu sekarang menjadi 800 juta. Kenapa 800 juta? Karena yang saya lipat gandakan itu bukan dari 100 juta, tetapi dari 400 juta. Paham ya? Itu rumus 72. Ya, sehingga kalau teman-teman anggaplah sampai 10 tahun lah ya. 8 tahun, tahun ke-8 maka jadi 16 kali. Ya. Tahun ke-10 itu menjadi 32 kali. Ya, menjadi 32 kali. Ini saya naikin dulu. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kekuatan compounding. Jadi, lu lihat tahun kedua dia menjadi 2 kali lipat. Jadi 100 juta menjadi 200 juta, ya. Tahun keempat itu menjadi 400 juta. Tahun ke-6 dia menjadi 800 juta. Kalau tahun ke-8 itu menjadi 1,6 M. Tahun ke-10 dia menjadi 3,2 M. Oke, tadinya berapa? 100 juta. Gitu. Nah, teman-teman kalau lihat ini, kira-kira kalau lu tanya kapan gue kaya, kan ukuran kekayaan semua orang berbeda ya. Ada orang yang dengan uang 3,2 M itu dia udah merasa sangat-sangat kaya. Itu kan ada ya, kalau apalagi kalau lu tinggalnya daerah-daerah ya, daerah-daerah desa lah ya. Ya, itu kalau misalnya anggaplah kalau misalnya teman-teman tinggal daerah Jawa Tengah, ya mungkin udah daerah Salatiga, Magelang gitu ya, masih kita bisa dapat nasi kucing ya yang 5.000 atau 3.000 ya. Artinya biaya hidupnya rendah, itu udah pasti dengan 3,2 M dalam 10 tahun, lu sebenarnya udah bisa hidup cukup lama lah dengan uang segitu. Benar nggak? Ya, nah cuman yang jadi masalah kita, kenapa kita nggak bisa konsisten? Pasti banyak orang yang ada di pasar modal itu udah lebih dari 10 tahun. Contoh kayak saya. Ya, ya itu pasti udah lebih dari 10 tahun. Nah, tapi kenapa? Yang jadi masalahnya kenapa kita nggak bisa mencapai 32 kalinya? Ya, yang jadi masalah kan itu ya. Jadi rumus ini itu udah jelas. Ya, lu mau ngitung dari sisi manapun, ya betul jadinya begitu. Kan angka itu gampang ya, lu tulis gampang, lu ngomong gampang. Ya, tetapi pelaksanaannya susah. Ya, kenapa susah? Saya menemukan beberapa, jadi ini pengalaman saya juga ya, menemukan beberapa hal yang membuat kita susah mencapai hal-hal seperti ini. Ya, apa itu? Ya, beberapa hal ini, ya ini saya pindahin lagi. Beberapa hal ini, pertama, teman-teman, pasti yang namanya kurangnya konsistensi. Kurang konsisten. Lu kebayang nggak sih, untuk konsisten dengan hal yang sama, selama 10 tahun, itu tidak mudah. Apalagi lu mencari, misalnya anggap ya, kan kita cuma cari 36% tok ya, 36%. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kita tahu, apalagi kalau lagi market lagi jelek-jeleknya. Contoh nanti 2024. 2024 ini kita masih belum tahu nih. Nanti kalau misalnya market jelek banget, apakah 36% bisa dicapai? Gitu kan? Kalau nggak bisa, ya berarti teman-teman harus bisa ngatur dari saat ini. Oh, kalau misalnya 36, saya kayaknya susah nih dapatnya nih. Oh ya udah, gue dapat berapa nih? Untuk ukuran gue, kemampuan gue hari ini, itu berapa? Jangan jangan ambil patokan target gede dulu. Tapi begitu kalau nggak capai, lu akan jadi males untuk mengejarnya. Ya lu lebih baik lu ambil target kecil, tapi lu capai, lu semangat untuk capai untuk target-target selanjutnya. Yang jadi masalah kita adalah itu. Ya, seringkali kita pengennya apa? Pengennya gede, dan kalau nggak capai, akhirnya konsistensi kita lupa, kita hilang gitu loh. Ya, kita lupa dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Ini sudah dirancang dari awal. Ya, lu jadi akhirnya nggak konsisten. Market jelek pun lu hajar. Ya, kenapa? Karena lu merasa bahwa gimana ya? Kayaknya gue kalau nggak trading dalam satu hari itu kayaknya bukan trader dan lain sebagainya. Ini yang sering kali jadi masalah orang-orang, sehingga akhirnya apa? Angka yang harusnya dia capai itu menjadi tidak capai. Ya, dan akhirnya nggak konsisten, keluar dari konsistensinya. Kenapa? Karena angkanya targetnya gede ya, dan itu nggak capai terus. Nah, begitu dia nggak capai, lu kan akan jadi males. Gitu. Jadi nggak perlu harus ngambil angka-angka gede. Ini 36%. Itu cuma contoh. Biar gampang dibagiin dengan 72 ya 2. Gitu kan, 72 kalau bagi 36 ya 2 kan, 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun. Ya kalau nggak bisa, ya nggak usah gede dulu. Ya ambillah 18. 18 berarti 4 tahun kemudian. Ya, 4 tahun sekali, lipat ganda. Ya kan? Nah, cuman ini balik lagi. Kalau dia angkanya kecil, ini
ini adalah masalah kita yang kedua. Kita pengennya cepat. Pengennya cepat kaya. Pengennya instan. Ya kan ini jadi masalah kan. Makanya kalau dia angkanya terlalu kecil, gue males gitu loh. Ya ampun, kalau kayak gitu, ngapain gue trading? Gitu kan? Jadi akhirnya males. Nah, makanya kenapa sejak awal saya katakan, kalau lu ikut gayanya kita, maka lu jangan berhenti kerja. Lu tetap fokus pada kerjaan lu tetap fokus pada bisnis lu. Lu tetap fokus pada apa yang lu lakukan sekarang, ya. Sembari lu kembangkan aset-aset atau uang-uang yang lu dapat dari bisnis lu, dari kerjaan lu, kan lu sisihkan kan? Ingat lo ya, disisihkan bukan disisakan. Ya, disisihkan untuk dikembangkan asetnya. Awal-awal begitu lu kenal pasar ini, apakah lu langsung bisa? Ya, ini ambil contoh paling gampang itu adalah ya yang apa yang kita lakukan sekarang kan. Kita udah mulai mencoba untuk konsisten ada di forex juga kan. Jadi 2 pasar ini kita buka. Nah, waktu di awal forex saya kan mencoba ya, siapa tahu gitu ya, kita bisa dapat holy grail ya. Jadi ada metode ini saya tes, ada metode ini saya tes, ada metode ini saya tes. Kenapa itu penting buat saya? Karena kan nanti saya akan kalau teman-teman tanya, minimal saya tahu gitu loh, oh metode ini sudah pernah saya tes. Jadi kalau teman-teman mau tes lagi, udah janganlah daripada buang-buang uang di situ. Ya kan? Gitu loh. Jadi akhirnya saya tes. Yang saya bilang itu habis sampai 600-an US dollar sih. Kenapa saya bisa cuman habis segitu? Karena kita punya risk management. Ya, risknya kecil-kecil. Dan modal saya nggak masuk gede-gede. Saya tes satu metode cuma 100 sampai 200 US dollar. Ya, artinya kalau uang ini habis, memang saya tahu ini saya buat tes. Tapi kadang-kadang dapat juga kan jackpot kan, ya. Jadi saya bisa tes metode ini agak lama. Ya, oh ini kayaknya sih udah nggak pas nih. Oh ya, saya pindah ke metode yang lain. Nah, akhirnya udah semua metode itu yang kenapa banyak sekali trader-trader bilang nggak ada holy grail di dalam trading. Nggak ada yang bilang, oh lu kalau pakai metode ini 100% lu akan jadi segini. Nggak ada. Ya, dan saya buktikan di forex pun begitu. Ya, artinya semua trading itu begitu kan. Jadi udah, saya memutuskan untuk tidak melakukan holy grail itu lagi ya. Sudah kita mulai balik ke price actions. Ya, support resistance, supply demand, kan kayak gitu udah cukup selesai kan. Nah, tetapi itu kan butuh yang namanya apa? Proses. Nah, banyak orang yang ini masalah yang ketiga, nggak mau prosesnya. Ya nggak mau proses. Jadi pokoknya udah kalau bisa kok instan. Ya kalau kan banyak orang bilang ya, lu lihat nih ya, ada trader ini ceritanya dia modal cuma 30 US dollar. Jadi 10.000 US dollar dalam waktu 3 bulan. Luar biasa kan? Ya. Nah, ada trader yang mengatakan bahwa gua ya modal gua 10 juta. Ya, modal gua 10 juta. Ya, kemudian dalam waktu 2 tahun, ini modal 10 juta menjadi 30M, 40M. Wah, lu kan silau lah langsung lihatnya kan. Ya kan? Oh, gue pengen jadi kayak dia nih. Ya, sehingga lu merasa bahwa, oh ini nggak perlu proses. Ya, bahkan saya udah katakan, lu mau ikut kelas gue sekalipun, gue nggak bisa memberikan jaminan ke lu bahwa, oh lu akan jadi persis seperti apa yang kita mau. Gitu. Oh, nanti lu akan konsisten dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau di kelas saya cuma bisa ngajarin teman-teman tekniknya. Ya. Saya cuma bisa ngajarin teman-teman tekniknya. Ya, ini teknik ya. Kemudian yang kita bisa kontrol atau kita bisa awasi adalah cara lu melakukan trading. Nah, tapi untuk buka posisi segala macam psikologinya lu, emosinya lu itu udah di luar kemampuan saya dalam mengendalikan teman-teman. Ya, kita bisa lihatlah saya bilang libur. Ya, teman-teman masih melakukan trading nggak? Pasti masih melakukan buka posisi juga kok. Gitu kan? Waktu di forex ya saya katakan udah kita sabar aja deh. Ya, sabar menunggu. Masih banyak kok. Kita masih melihat bahwa banyak kok yang masih buka posisi juga. Ya kan? Jadi di luar itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman ya. Tetapi teman-teman dari minimal di alumni kita masih bisa ikutin flow-nya lah, ikutin flow bahwa kalau lu udah kena masalah, udah kena loss ya, seenggaknya lu belajar dari loss itu. Lu belajar dari loss itu dan loss yang lu harus dapat
yang ada di dalam portofolio itu selalu harus jadi loss yang kecil atau kerugian-kerugian yang kecil. Itu kita tekankan banget kan. Kenapa? Karena kita mau teman-teman melihat prosesnya. Jadi nggak ada yang namanya trader itu begitu membalikkan telapak tangan, dia baru melek kemarin ikut ini langsung jadi begini, begitu, begini. Ya, nah ini contoh kayak Pak Andi bilang, ya 30 juta jadi 3M dalam 2 tahun, 100 juta jadi 20M ya. Sebenarnya bisa, itu bisa. Tapi lu mesti lihat dia sudah mengalami proses jatuh bangun itu berapa lama. Saya pernah dengar ada sebuah cerita, ya saya lupa siapa itu, 400 juta menjadi hampir 100M. Ya, itu berapa tahun saya nggak tahu. Ya, itu berapa tahun saya tidak tahu ya. Tetapi yang nggak didengerin orang-orang itu adalah kenapa uangnya bisa jadi sampai 400 juta? Tadinya berapa? Ya, dia jatuh bangunnya itu berapa kali? Ya, akhirnya dia bisa konsisten profit menjadi sekitar 100M. Orang melihatnya apa? 100M-nya. Dia lupa dengan story di baliknya. Habis itu bagaimana caranya dia dari 400 itu menjadi 100M? Apakah gue bisa jadi hal-hal seperti itu? Ya, yang di belakangnya nggak ada yang namanya cerita-cerita itu. Nah, lu orang masalahnya adalah kita silau dengan itu. Jadi sehingga apa? Fokus kita di sini. Padahal yang harusnya dilakukan oleh trader adalah lu fokus pada prosesnya. Proses ini yang penting lu. Karena ini akan jadi pondasi lu ke depannya. Lu bisa tahan nggak di sini? Karena market itu bukan seperti yang lu mau. Lu bisa kontrol, lu bisa kendalikan. Lu bisa, oke, ini technical sudah ya, udah confirm semua. Dia ada di support, dia udah RSI-nya sekian ya, MACD-nya sekian. Terus habis itu lu pakai moving average, dia udah golden cross segala macam. Ini saatnya gue masuk. Ya, dan itu harus untung. Nggak bisa. Market bukan seperti apa yang kita mau kan. Karena itulah makanya lu butuh prosesnya. Sehingga lu mengerti loh, oh, gua ini bukan siapa-siapa di market. Karena itulah gue jauh lebih menekankan manajemen risiko gua. Gue sangat mungkin salah nih. Tapi pada saat gue salah, gue mau salahnya kecil. Ya, gue mau salahnya kecil. Gitu. Nah, begitu gue menang, gue tahu gue bisa menang gede. Reward gue bisa gede. Gitu. Nah, proses ini lu butuh jalanin. Kira-kira dalam 10 kali trading, kira berapa kali ya gue salah ya? Tapi begitu gue bener, ini salah-salah yang banyak ini hilang. Itu trader. Oke, beda halnya dengan kalau lu investor. Kalau investor lu berarti lu cari adalah Mercy yang harga bajai. Habis itu lu bertahan di situ. Lu bertahan di situ sampai akhirnya Mercy ini balik ke harga Mercy. Ya, nah itu kan butuh proses juga, butuh proses psikologi di mana lu tahan nggak lu sekian tahun, ya lu keep, nggak usah bilang sekian tahun lah. Kita ambil contoh kayak ACST ya atau yang lain-lain deh, ya yang lain-lain. Itu cuma berapa bulan doang udah kita aja udah kayak cacing kepanasan kan, ya benar nggak? Ya jadi prosesnya lu nggak mau, pokoknya gue masuk arah besok. Ya, kalau dia arah besok harus bisa arah lagi. Kalau bisa langsung 2000% dalam waktu 1 minggu, nggak mungkin punya kan? Ya, nggak mungkin punya gitu loh. Nah, karena kalau lu tahu itu tidak mungkin, makanya lu lebih realistis gitu loh di dalam melakukan trading. Ya, oke? Ada proses pendewasaan lah. Kayak gitulah ya kurang lebih ya. Jadi ya lu mau nggak mau harus ada prosesnya. Lu mau nggak mau harus menjalani prosesnya. Dengan lu menjalani proses itu, maka pertumbuhannya lu pun menjadi lebih mantep. Ya intinya adalah kayak lu kayak kita lah hidup sehari-hari gitu ya. Kalau anak-anak dia nggak mau jalani prosesnya, pokoknya kalau bisa anak-anak ini langsung jadi dewasa. Jadi kalau dia dewasa belum waktunya itu juga salah kan? Benar nggak? Ya, jadi banyak kan anak-anak yang dewasa sebelum waktunya kan? Jadi akhirnya lu lihat ada proses-proses yang kelewat gitu dari kehidupannya dia. Nah, kira-kira gimana dia? Ya mungkin dia bisa jadi sesuatu yang baik. Ya, tetapi berapa banyak yang anak yang akhirnya baik? Gitu. Ya, ini kurang lebih. Jadi trader juga gitu. Dia proses. Ya mungkin juga Tuhan ngasih lu prosesnya. Ya agar ya lu pelan-pelan menyesuaikan dengan yang ketiga, yang keempat menyesuaikan dengan apa namanya tingkat konsumtifnya lu. Konsumtif.
Ya, tingkat atau imbangi dengan tingkat konsumtifnya lu. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Lu kebayang nggak tiba-tiba seseorang ya yang tadinya cuma pegang, ini anggap contoh agak ekstrim ya. Lu cuma pegang 1 juta, 1 juta, lu kebiasa gitu loh megang uang 1 juta. Ya, suddenly lu dapat apa ya? Dapat apa sih namanya? Rezeki yang mendadak gitu, lu dapat 100 juta atau lu dapat lotre lah dan lain sebagainya. Suddenly gitu loh. Suddenly lu dapat segitu. Ya, nah misalnya lu dapat 100 M lah. Banyak kok cerita-cerita yang dapat lotre itu ya, dapat 100 M segala macam. Nah, endingnya gimana orang itu? Endingnya itu balik lagi miskin. Kenapa coba? Karena dia tidak siap dengan uang sebesar itu. Apa yang harus gue lakukan dengan uang sebesar itu? Yang saya katakan, bagaimana dia akhirnya, ini kalau lu dapat 100 M, ya tentu itu lu menjadi bagian dari orang kaya dong. Orang yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan, kalau saya tidak salah, kalau udah 100 M, lu udah 10% dari, lu udah masuk ke wilayah 10% penduduk dunia. Ya, udah di situ gitu loh. Dan lu udah dapat 100 M. Nah, bagaimana lu bisa stay di situ? Kalau lu nggak bisa ngelola uang 100 M itu. Ngerti ya? Paham ya? Jadi kalau lu dalam trading, lu jalani prosesnya sembari menjalani mengimbanginya dengan tingkat konsumtifnya lu. Ya, ini contoh ya. Contoh nyata kok. Saya sendiri kok. Ya, saya sendiri. Teman-teman bisa lihat ya, saya dari SMA, saya udah mau nggak mau harus bekerja. Saya mau nggak mau ya. Saya punya konveksi waktu itu ya. Ini karena orang tua kan. Jadi saya terpaksa harus pindah ke Jakarta ya. Kemudian harus kerja ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya. Ini nggak ada uang loh. Tiba-tiba oke, ini udah mulai bagus, udah mulai bagus, udah mulai bagus. Ekonomi udah mulai bagus. Apa yang terjadi pada tingkat konsumtif saya? Saya pasti akan naik. Pasti saya naik, apalagi ini ngomong anak SMA, anak kuliah loh ya. Anak SMA, anak kuliah, ini usia-usia itu loh. Usia-usia anak kuliah, anak SM, anak kuliahan ya. Di mana anak kuliah aja saya udah punya uang gitu loh. Saya udah pegang uang. Bisa bisa bayangin nggak? Ya bisa bayangin nggak betapa saya udah mulai bisa konsumtif. Ya orang-orang mungkin masih belum bisa beli ini itu, saya udah bisa beli. Ya ceritanya waktu orang-orang masih belum punya handphone Ericsson, handphone Nokia waktu itu ya, saya udah punya. Anda kebayang nggak? Ya maksudnya tingkat konsumsinya kayak gitu ya. Nah kemudian datang 98 kalau saya tidak salah. Iya ya, kurang lebih lah datang itu ya krisis pertama. Itu dari ada uang sampai nggak ada uang. Nah, lu buat nurunin tingkat konsumtifnya lu setengah mati lu susahnya. Setengah mati susahnya. Kenapa? Karena kita udah buru di atas. Konsumtif saya itu udah di atas gitu. Nah, karena itulah itu udah pengalaman pertama saya. Ya, seperti itu. Nah, mulai lagi dari bawah. Ya, pengalaman kedua kayak gitu lagi. Tingkat konsumtif saya itu naik seiring dengan uang yang saya hasilkan. Gitu, dan akhirnya jatuh lagi. Nah, pada saat jatuh lagi itu benar-benar mulai dari nol lagi loh. Ya, udah 2 kali tersandung di tempat yang sama. Ya, yang pertama ya sama di saham juga ya, di saham juga habis ya. Dan itu karena krisis. Jadi udah saham habis, bisnis juga habis. Yang kedua, itu waktu itu turun ya karena memang keadaan ya. Kemudian saya tarik ke forex, masih ada uang sedikit lari ke forex ya. Dari forex udah menghasilkan kemudian habis lagi. Nah, bisa kenapa? Karena terlalu pede kan. Ya karena terlalu pede. Tingkat konsumtif juga akhirnya mulai naik. Nah, waktu turun, wah ini udah jadi pengalaman kedua. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi sesuatu yang terulang seperti itu. Karena itu apa? Saya cenderung konservatif. Saya mulai mencoba untuk menjalani prosesnya secara konsisten. Ya, nah makanya kenapa saya bilang, teman-teman butuh jalanin prosesnya. Agar apa? Tingkat konsumtifnya lu tidak tiba-tiba naik. Lu harus kalau bisa nekan yang namanya konsumtif. Gaya hidup lu jangan sampai naik walaupun tingkat ekonominya lu, tingkat keuangannya lu naik. Boleh nggak naik? Boleh, tapi jangan sampai kebablasan naik. Ya, ini butuh. Ini butuh. Kenapa? Karena nanti kalau aset lu terus bertambah gede, bertambah besar, lu tahu bagaimana cara ngelolanya. Lu tahu bagaimana cara ngelolanya. Ini mungkin saya udah sempat cerita soal
Bagaimana waktu kuliah, mungkin teman-teman yang kuliah-kuliah ya sering lah ya, apalagi yang mungkin yang masih ngandelin itu ya, kiriman dari orang tua segala macam kan. Banyak cerita deh teman-teman yang sampai Indomie harus dibagi. Ya, untuk apa? Agar bulan itu bisa lewat sebelum kiriman datang. Ya, saya mau cerita itu kenapa? Karena teman-teman bisa bayangkan ya, sebenarnya tingkat konsumtif seseorang itu tidak perlu naik. Tidak perlu naik, walaupun dia punya tingkat penghasilan itu naik. Ya itu bertambah naik. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat gini. Waktu teman-teman nggak punya uang, sudah punya anak, sudah punya istri, ya, tetap bisa hidup nggak? Ya tetap bisa hidup nggak? Walaupun dengan dana yang terbatas. Tetap bisa kan? Kenapa? Karena itu diatur. Dana yang terbatas itu diatur sedemikian rupa agar bisa lewatin bulan itu. Sebelum dana baru masuk, sebelum gaji masuk. Betul nggak? Ya, artinya tingkat konsumsi sebenarnya tidak perlu naik. Walaupun lu punya tingkat keuangan naik. Boleh nggak nikmati? Boleh, nggak masalah. Ya, tetapi itu semua diatur dari awal. Ya, kalau teman-teman gini deh, punya gaji 3 juta. Cukup nggak buat hidup? Pasti cukup. Pasti cukup. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta dengan gaji 3 juta, ya mungkin pot-potan. Benar ya? Mungkin pot-potan. Ya, karena itulah teman-teman boleh nggak? Misalnya, oh, kita kan punya gaji cuma 3 juta nih. Ya, bagaimana kalau misalnya minta dipindahkan ke wilayah kerja yang biaya hidupnya lebih rendah? Dengan lu pindah ke wilayah hidup yang biayanya lebih rendah, otomatis 3 juta ini bisa lu sisihkan. Ada yang sisa. Kalau di Jakarta mungkin tidak bersisa, bahkan mungkin ngutang. Ya, tapi kalau lu minta dipindahkan, siapa tahu ya ada wilayah kerja yang lebih biaya hidupnya lebih murah, ya kita otomatis kan dari 3 juta itu bisa menyisihkan untuk nanti ya mungkin ya bisa lu investasikan lah, di trading lah, di saham lah atau apa gitu kan. Kayak gitu kan? Ya, nah akhirnya apa? Lu bisa dapat penghasilan yang mungkin lebih. Kayak gitu kan? Nah, karena itulah teman-teman, kalau lu bilang perencanaan keuangan tidak apa perencanaan keuangan financial planning itu tidak perlu bagi seorang trader. Nah, kalau saya pasti saya coret. Ya, pasti saya tidak setuju. Kenapa? Karena semua ini adalah bagian dalam perencanaan keuangan teman-teman. Ya, lu mau modal berapa dalam trading? Lu udah rencanakan sejak awal. Karena dari awal kita sebutkan kan ya, lu untuk bisa mencapai compounding, lu mau menjadi kaya raya, lu mau mendapatkan sesuatu dari saham ya, dari trading, maka yang lu butuhkan adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu kan butuh waktu, bukan dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Itu bisa bertahun-tahun. Tadi kita bicara mengenai 10 tahun. 10 tahun baru bisa 32 kali lipat. Kalau lu dapat konsisten 36% setahun. Kalau di bawah itu, ya tentu akan jauh lebih lama. Ya kan? Kalau lu cuma 18% berarti setiap 4 tahun baru lipat sekali. Ya 4 tahun. Jadi kalau lu bicara 12 tahun, ya 12 tahun, 12 tahun itu baru lipat 8 kali. 12 tahun. Jadi lu butuh 20 tahun baru lipat 32 kali. Ingat, itu proses kan. Ya 20 tahun itu waktu yang nggak sebentar. Yang nggak sebentar, dia butuh waktu yang cukup lama. Karena itulah berbahagialah teman-teman yang masih muda, tetapi sudah trading dengan cara yang benar. Ya sehingga ya teman-teman pas tuanya kan jauh lebih enak kan. Jauh lebih enak. Dan ini ya sering saya bilang juga kan, ilmu ini itu nggak bisa berhenti di elu. Lu bisa terusin ke anak-anak lu, dan apalagi lu bisa jaga mereka dari emosi mereka. Lu udah tahu kan, lu udah lewatin prosesnya kan. Nah, proses ini lu ceritakan ke mereka, sama seperti saya cerita ke teman-teman hari ini. Kalau itu semua butuh proses, sehingga mereka bisa dewasa, bisa jauh lebih, kita bilang apa ya, mature dalam trading. Jauh lebih mature. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dari 5 hal ini, perencanaan keuangan itu menjadi sebuah ilmu yang lu butuh pelajari. Ya, lu butuh pelajari. Agar apa? Agar sejak awal lu aware. Nah, saya mempelajari ilmu financial planner ini itu di kejatuhan saya yang kedua. Di kejatuhan saya yang kedua, dan kebetulan saya ada di asuransi.
Nah, waktu asuransi kan waktu itu lagi gencar-gencarnya program mengenai CFP ya, Certified Financial Planner. Ya, itu waktu itu lagi gencar-gencarnya. Nah, saya ikut. Ya, nah di situ mulai saya cukup aware lah. Bahwa kalau misalnya nah, teman-teman masuk ke dalam trading, mau dalam kehidupan apapun, lu butuh perencanaan sejak awal. Kalau enggak, ya lu habis begitu lu jatuh, itu habis berantakan lo. Itu bukan nol lagi, tapi jadi minus. Ya kita nggak mau lagi mengulangi hal yang sama. Kita mau grafik kita, ya grafik pertumbuhan keuangan kita di awal boleh kecil-kecil, tapi pada akhirnya dia begini, ya jadi melengkung ke atas. Karena itu kekuatan compounding. Lu bisa lihat adalah ya 2 tahun lu baru mencapai 100 kali lipat. Jadi 2 kalinya kan modalnya lu 2 tahun. 2 tahun itu buat banyak orang itu bukan waktu yang sebentar. Ya 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat banyak orang. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat 10 tahun kemudian 32 kali. Jadi grafiknya pasti akan begini. Ya enggak? Awalnya lu ngeliat setengah mati ya. Ya, tahun ke-6 aja baru 8 kali. Jadi kalau lu apalagi lu mulai dengan 10 juta. Tahun ke-6 itu baru 80 juta. Ya lu merasa ini bukan apa-apa. Beli mobil satu aja nggak dapet. Ya akhirnya beli mobil bekas. Gitu? Ya 6 tahun loh. Apalagi lu mau beli rumah. Kalau di daerah-daerah mungkin 80 juta masih ada ya. Ya, tetapi lu bisa lihat, kayaknya proses gila lama banget ya. 10 tahun kemudian, uang lu 10 juta lu baru jadi 320 juta. Itu baru bisa beli satu rumah RRS. Rumah sangat sederhana, selonjor juga susah, gitu kan? Itu kalau Jakarta kan, Jakarta paling 320 juta masih segitu kan. Ya, rumah masih rumah subsidi kan. Ya, lu bisa bayangin, ini kan sebuah proses yang lu mesti jalankan. Ya, nah banyak orang yang nggak menyadari kalau ini butuh proses. Nah, kalau lu mau cepat gimana? Berarti dari aset lu, dari pekerjaan lu saat ini, dari bisnis lu saat ini, lu tambahkan di situ. Ya, karena itulah jangan berhenti. Jangan mentang-mentang gitu ya. Gue udah tahu nih ya, gue udah bisa menghasilkan dari trading segala macam ya. Dan merasa bahwa trading itu akan selalu konsisten seperti itu. Ya, nah akhirnya itu gue tutup. Ya, gue tutup toko gue resign ya segala macam, gue mau konsentrasi full di sini agar gue bisa mempercepat ini. Jangan sampai seperti itu karena lu butuh proses dan market itu tidak seindah apa ya cerita-cerita trader-trader, tidak seindah itu loh. Kalau iya seindah itu, lu kebayang nggak sih berapa banyak trader yang sudah kaya raya hari ini? Ya, berapa banyak trader yang nggak perlu flexing. Bener nggak? Yang dia nggak perlu minjem nyewa Ferrari ya cuman buat masukin foto untuk masuk ke IG. Ya, setuju ya? Ya, ini kita ngomong fair-fairan aja karena udah banyak sekali kok yang terbongkar kok ya. Mereka yang katanya ya begini tapi akhirnya kayak gimana? Saya lebih seneng teman-teman ngikutin prosesnya. Udah, kita dengan proses seperti ini, kita nggak jadi kayak orang kaya mendadak, tetapi nggak mampu mengelola kekayaan itu, kemudian habis itu apa? Kemudian habis itu ya kembali miskin, ngapain gitu loh. Ya ada satu buku yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman boleh baca yang namanya Psychology of Money. Yaitu mempertahankan bagaimana kita tetap kaya. Itu yang penting gitu loh. Tetap kaya. Gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, ini kan wilayah di banyak compounding. Uang yang ada di dalam sini tidak kita ambil loh. Tidak kita ambil loh. Ya makanya kenapa? Ya, karena ini prosesnya kok tidak diambil, saya mulai menyadari indahnya dividends. Ya, dividends kan nggak termasuk dalam sini. Ya, di dalam perencanaan compounding saya kan. Ya, nah gini toh caranya ngambil dividends. Ya, tahun ini saya cukup menikmati lah. Dimana akhirnya dividends saya nikmati ya, and dividends ini uang dividends ini saya pakai gitu ya, sembari tetap teman-teman menjalani apa yang sudah teman-teman jalani saat ini. Ini akan jadi aset lu ya, uang yang bekerja agar apa? Agar nanti pada saat lu ya kayaknya udah waktunya deh gua nggak mau sibuk-sibuk lagi, kayaknya udah waktunya gua kembali bermain. Ya gua kembali bermain
atau yang sering teman-teman bilang itu pensiun, ya itu pensiun. Nah, itu saatnya di mana ya gue nikmati ini. Gitu ya teman-teman, kalau lihat Lokeng Hong sekarang kan 2 triliun ya, saya nggak tahu sekarang udah tambah berapa ya, tetapi 2 triliun itu dia udah nikmati. Dia udah nikmati, tentu ya dalam 2 triliun itu dividen dia udah dapat jauh lebih banyak. Dan saya pikir dengan tingkat gaya hidupnya si Pak Lokeng Hong, termasuk Warren Buffett segala macam, lu bisa lihat lah. Ya, apakah dia pada Ferrari? Tidak. Ya, dia masih naik Volvo yang zaman bahala dan katanya sampai sekarang dia masih naik. Warren Buffett juga sama, masih naik Corolla ya. Ya, Corolla Altis kalau nggak salah ya. Dia masih naik itu loh. Gitu, maksudnya apa dia nggak sanggup beli Mercy? Oh, jelas pasti sanggup ya. Tapi buat apa? Lu setiap tahun itu mesti bayar pajak hampir 100 juta sampai 200 juta. Buat apa kan? Benar nggak? Daripada bayar segitu, ya lebih baik gue compound di sini. Gitu ya. Jadi ya teman-teman, kalau lu tanya kapan kaya, lu mesti tanya diri lu juga gitu kan. Gue bisa nggak jalani prosesnya? Ya kalau gue mau kaya, angka lu berapa? Dari awal jelas, nah lu rencanakan dari saat ini. Oke, ya. Jadi kalau bicara mengenai itu semua udah psikologi dan hitungannya itu udah jelas banget. Tinggal bagaimana gue jalanin ini. Ya, tinggal gue bagaimana jalan ini. Ada satu tips mungkin ya buat teman-teman yang tidak sabaran. Karena saya bukan orang yang cukup sabar ya. Tetapi teman-teman boleh coba ya, boleh coba. Lakukan meditasi. Beneran ya. Ini sih pengalaman saya ya. Tapi mungkin setiap orang berbeda ya. Ada orang yang cuma duduk doang di diem aja udah kayak cacing kepanasan toh ya. Tapi kalau teman-teman coba deh. Ya, coba aja. Ya, lakukan itu sebuah kebiasaan. Pertama lu cuma 15 menit. Lama-lama 1 jam, 2 jam itu nggak berasa loh. Ya, nah, kalau lu bisa, saya nggak tahu, ini mungkin seiring dengan waktu ya, psikologi lu jauh lebih tenang. Beneran jauh lebih tenang. Ya, beneran jauh lebih tenang. Nah, pada saat lu tenang, percaya nggak percaya, apa yang menjadi pikirannya lu waktu lu analisa, waktu lu melakukan proses mengikuti pergerakan tradingnya, harganya segala macam, lu juga lebih tenang. Buktikan sendiri aja gitu ya. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Nah, program-program meditasi cukup banyak kok, teman-teman. Sama halnya dengan dalam trading. Sekarang di YouTube tuh banyak banget. Lu bisa ikut ya. Cuman yang penting jangan sampai kalut aja ya. Jangan sampai kalut nanti kemana-mana gitu ya. Tetapi yang pasti adalah saya nggak ngajak teman-teman meditasi untuk sesuatu yang kayak cari ilmu dan lain sebagainya. Enggak ya. Tapi ini untuk lebih buat mengembangkan psikologi atau mental diri kita sendiri. Ya dalam trading saya pikir itu cukup membantu kita di dalam menenangkan diri. Terus habis itu pas kita analisa waktu tenang itu jauh lebih jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik dibandingkan dengan lu dalam keadaan capek, baru bangun tidur atau baru habis pulang kerja ya, habis marah-marah sama orang, sama ini, sama itu gitu ya. Jauh lebih objektif ya, thank you. Ya, jauh lebih objektif dalam menilai pergerakan harganya. Jadi enggak benar-benar karena emosinya lu. Ya, bukan karena sesuatu yang mendorong lu, ini harus jadi ya. Ya, gue harus pilih ini karena gue pilih ini maka dia harus jadi. Ya kalau nggak jadi, wah lu merasa bahwa gila ya, kok gitu ya, apa gue yang salah, apa salah gue di mana, lama-lama frustasi, lama-lama hilang dari market. Ya itu udah kita lihat ya, kita udah alami ya, bagaimana proses itu harus lu lewatin. Gitu. Oke? Ya. Nah, sebagai penutup, ini mungkin saya cuma mention aja karena bulan ini kan harusnya bulan terakhir untuk teman-teman daftar ya. Ini ada kelas protection untuk batch 8, udah 8 kali ya. Ini akan berlangsung di Sabtu dan Minggu tanggal 28 sampai 29 Oktober. Jadi protection itu selalu 2 hari dan itu 2 hari akan cukup full ya. Itu dari jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Jam 9 sampai jam 3 sore ya. Biasanya itu lewat. Biasanya sampai jam 4 sorean. Ya itu price action ya. Price action berarti kita bicara tentang
pergerakan harga. Jadi bicara tentang volume, bicara tentang bagaimana lu baca candlestick ya. Minimal lu tahu gitu ya, oh sedikit tentang oh ini haltenya ya. Oh kalau dia begini, gua lebih baik gua tahan diri dan sebagainya ya. Nah ini tanggal 28 sampai 29 Oktober. Nah kemudian akan diikuti oleh coaching class. Coaching class ini kita udah bikin lebih sederhana, itu cuma berlangsung 1 bulan. Ya 1 bulan dan setiap minggu cuma ada 2 pertemuan. Ya dalam 1 bulan itu cuma ada 8 kali pertemuan. Ya jadi itu akan berlangsung di November. Jadi tanggal 2 November sampai 24 November. Ya, itu akan di Kamis itu di malam hari. Jadi ada sebenarnya satu minggu itu ada 3 sesi ya. Sesi pertama itu di Kamis, jadi berlangsung 2 jam. Kemudian 2 sesi lagi itu di Sabtu. Jadi jam 8 sampai jam 12 siang ya. Materinya kalau untuk coaching class itu kita lebih dalam ya. Materinya adalah bagaimana kita melihat proses akumulasi. Ya, bagaimana cara kita mencari atau mendapatkan saham-saham yang memang sedang dikerubuti oleh gajah. Ya, jadi ya yang duduk tenang ya. Pokoknya kita nggak sibuk-sibuk banget deh. Ya, pokoknya udah lihat di area itu ya sudah kita ambil. Ya, jadi udah proses kita ngikutin proses akumulasi yang dilakukan oleh gajah. Jadi kita ikut gajah lah, kurang lebih kayak gitu. Ya, di sini kalau di price action lebih ke arah teknikalnya ya. Nah, kalau di coaching class kita akan bicara masuk ke dalam materi mengenai pengumpulan barang, kemudian si smart money-nya, bagaimana mendeteksi dan lain sebagainya. Ya, itu kurang lebih untuk coaching kelasnya. Oke? Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Saya sih berharap tidak tanya-tanya soal saham ya. Oke, ya cukup clear ya. Jadi maksudnya adalah saya menceritakan hal ini agar teman-teman tahu bahwa oh kalau trading itu tidak melulu soal teknikal, tidak melulu soal fundamental. Kenapa orang yang menguasai fundamental, menguasai teknikal, ya begitu-gitu juga gitu loh. Ya, kenapa? Karena di balik dua hal ini fundamental dan teknikal ada yang lebih besar, yaitu apa? Psikologi. Nah, psikologi ini banyak hal yang mendasarinya itu. Ada risk management, manajemen risiko, ada namanya psikologi trading, termasuk yang kita ngomong hari ini ya, konsistensinya. Terus kalau udah loss sekali menganggap bahwa oh ini sebenarnya metode ini nggak ada gunanya. Ya, terus habis itu pindah lagi ke metode yang lain. Jadi akhirnya masuk ke namanya cycle of doom, lingkaran setan loh, ya yang nyari metode terus gitu ya dan nggak pernah ketemu metode akhirnya apa? Hilang dari pasar. Kenapa? Karena rugi terus pakai metode ini akhirnya kalah. Iya dapat cuan tapi kecil-kecil. Ya sehingga dia nggak mampu untuk nutupin kerugian-kerugian yang ada. Nah, akhirnya udah hilang ya. Kemudian pengennya cepat. Pokoknya pengen instan. Kalau gua nggak melakukannya, oh ini sesuatu yang tidak ini ya. Tidak benar ini. Ya, pokoknya harusnya kayak mereka dong. 100 juta menjadi 1 M, menjadi 330 M, menjadi berapa M gitu kan dalam waktu singkat. Loh, harusnya trading begitu dong. Kenapa? Karena katanya pasar modal itu adalah harta karun yang sebenarnya. Nah, kalau harta karun berarti gua harusnya dapatnya cepat dong. Ya. Nah, ternyata tidak begitu market itu bekerja. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah lebih parah lagi adalah lucuan sekali ya, cuan sekali misalnya contoh kemarin ngambil ACST, wah cuan nih, habis itu foya-foya. Habis itu lo keluarin ya, foya-foya lah kita. Ya, walaupun di forex saya bilang juga ya, kalau sudah untung jangan lupa ditarik. Kenapa? Karena kalau enggak, ya kalau di forex ya, kenapa? Karena lu akan terbawa oleh emosi lu melihat bahwa angka modal gue udah gede, gue naikin ah. Gue naikin ah. Jadi karena itulah akhirnya lu mulai begitu kena loss, lu merasa bahwa gila lu lossnya gede banget. Nah, mental lu kena. Ya, kalau di forex betul ya. Lu kalau bisa withdraw lebih sering, ya. Withdraw lebih sering. Jadi kalau dapat jackpot itu lebih baik withdraw. Ya, apalagi ya kalau udah tahu ya, kalau bisa mainkan yang namanya untung kalau di forex. Mainkan yang namanya untung. Kalau udah untung ya kan lu sebenarnya udah nothing tulus kan. Ya, apalagi kan kita harus tahu juga kalau di forex kita pakai buat apa? Oh, buat sehari-hari.
Ya, kalau lebih investasi kita ada di saham, kita ada di pasar modal. Kenapa begitu? Karena di pasar modal asetnya nyata. Ini perusahaan. Kalau di forex kita trading apa? Trading euforia, trading ini bukan trading aset, tapi lebih ke arah trading pergerakan atau momentum-momentum yang ada. Ya, kita nggak pegang aset soalnya. Emang teman-teman pernah dapat dividen dari forex? Bank Indonesia, lu ya, oh lu beli Indonesia ya, lu beli Indonesia rupiah ya, oh ini dividensial lu kan nggak ada, ya rupiah nanti mau sampai ke 16.000 lu untung enggak ya, Bank Indonesia nggak peduli, betul nggak? Ya karena itulah makanya teman-teman harus tahu ini bagian dari psikologi kan, ya tujuan gua apa ini? Gua di saham ngapain? Gua di forex ngapain gitu. Jadi memang begitu esensi trading. Jadi lu jangan cuma melihat fundamental, technical, enggak enggak gitu. Yang jauh lebih mempengaruhi lu akhirnya bisa konsisten apa enggak, ini psikologinya lu. Ya balutan di luarnya itu loh, risk manajemennya, ya kemudian ya soal konsistensi dan lain sebagainya. Oke, ini BRMS kenapa, Pak? Coba kita lihat BRMS ngapain. Tanya juga. Ya, BRMS. Apa komentar saya? Kan kemarin kita udah berkomentar kan, kalau ini kan pisau jatuh. Turun kan, jebret. Udah, teman-teman jangan ngapa-ngapain, walaupun dia ada di daerah support. Ya, walaupun dia ada support. Kalau belum punya, sudah jangan ngapa-ngapain. Kalau sudah punya, dia kan balik ke modal. Ya, kalau kita tahu bahwa yang kita lihat pada BRMS itu bukan saat ini. Kecuali ya ini trading plan-nya lu kena stop loss ya sudah keluar. Nah, setelah lu kena stop loss, ngapain lu lakukan? Lu akan lakukan, lu nunggu momennya. Halte-nya di mana? Apakah ini udah halte? Ya belum. Ya kita masih belum lihat market lagi bagus. Belum, ya kan? Kemudian harga emas kan masih di situ ya 18.820-an, masih di situ-situ aja kan. Ya, dia sudah turun memang, kemudian dia udah sideways. Kalau teman-teman lihat time frame 15 menit ya. Ya, kalau lihat yang lebih gede, saya nggak lihat, saya jarang lihat yang lebih gede. Oke, dia turun, kemudian dia sideways. Nah, apa yang kita lihat ya? Karena harga emas di situ. Ya, kemudian kalau lu lihat dari story-nya, ini karena BRMS aja ya. Kalau teman-teman tanya saya story yang lain, mungkin saya akan kurang lengkap. Kita tahu bahwa dia udah mulai buka pabrik yang kedua. Ya, belum lagi kan di dalam situ ada si Salim. Memang saat ini salah satu komisaris apa direktur, salah satu pemegang sahamnya lah, ngomong gitu loh ya. Memang lagi membuang barang. Ya lagi buang barang. Kita nggak tahu kenapa dibalik dia membuang barang, tapi memang baru satu itu doang. Atau karena dia memang sudah sedang merealisasikan profitnya karena dia ngambil dari gocap. Ya, siapa tahu gitu kan. Ya, tetapi kalau dari secara teknikal untuk saat ini kita memang lihat ini belum selesai turunnya karena momentumnya masih gede. Kalau momentum masih gede begini, ya kita nggak nangkep. Oke, kita nggak nangkep. Tapi kalau teman-teman udah masuk, ya berarti masuknya masih di sausan kan. Modal saya itu ya kurang lebih lah 180-an ya. Memang ada yang di bawah sini di 130-an. Tapi kalau teman-teman lihat average-nya mungkin akan banyak teman-teman yang ngambil dari sini. Ya di sekitar 180-an kan. Nah, kalau lu ngambil dari situ ya sudah berarti kan balik modal. Sebenarnya nothing dulu sih. Ya, nah sekarang yang gue mau lihat itu adalah story ke depannya nih. Gue masih bisa hold nggak? Itu satu ya. Gue masih bisa hold nggak? Kedua, trading plan gue gimana? Kalau dia udah kena stop loss, gue keluar dulu. Oke, gue keluar dulu. Apa yang rugi di gue? Ya gue rugi kecil. Ini namanya small loss. Kenapa ya? Karena kena stop loss gue. Stop loss itu apa? Stop loss itu selalu ingat. Itu adalah kerugian yang lu rencanakan. Ingat lu ya. Kerugian yang lu rencanakan. Memang gue udah rencana rugi segitu. Karena gue tahu bahwa gue nggak bisa ngelawan market. Gue cuma mau ngikutin apa kata market. Market bilang, oke, gue harus keluar. Gue keluar dulu. Gitu kan? Nah, setelahnya ngapain? Gue tunggu halte. Kapan market bilang gue udah boleh masuk? Nah, ini setupnya seperti apa? Ya, nah itu satu trading plan ya. Kemudian story. Ya, story. Ini story itu menjadi bagian yang cukup penting dalam hal kita ngikutin pergerakannya. Kenapa story itu penting? Karena story ini kita mau tahu nih,
apakah ada corporate actions atau tindakan-tindakan yang sedang dibangun oleh perusahaan itu, ya, yang bisa mempengaruhi fundamental mereka. Ya, pengaruhnya kemana? Kita maunya pengaruh positif dong. Pengaruhnya harus bisa menaikkan pendapatan dari perusahaan. Corporate action yang dilakukan. Ya, nah karena itulah makanya kita butuh research story ini. Nah, kebetulan story-nya si BRMS adalah Grup Salim, kemudian ada pembangunan pabrik baru yang belum pernah dilakukan pada zaman dulu. Baru mulai, baru mulai. Yang saya tahu itu ada 4 pabrik. Nah, sekarang udah beroperasi 2. Berarti kan masih ada 2 nih yang lagi dibangun kan. Ya, kemudian dia masih mengakuisisi loh. Mengakuisisi tambang. Ya, nah pada saat dia mengakuisisi tambang, artinya apa? Ada uang. Nah, kalau dia mengakuisisi tambang, berarti ada tambahan cadangan. Nah, sekarang kita mau ngitung nih, ngitung-ngitung bodoh-bodohan lah ya. Ada grup investor masuk. Nah, ini kan grup investor ini kita mau lihat dong bibit-bibit bobotnya, GCG-nya. Cukup nggak buat menggantikan GCG yang lama nih? Ya, BRMS yang lama. Tahu dong ya, BRMS orang yang lama itu seperti apa? Oh, kita lihat kayaknya oke nih, ya. Kenapa kita lihat oke? Karena grup ini bukan cuma ekspansi di BRMS. Dia ada ekspansi di tempat-tempat yang lain dan itu kelihatannya nyata. Ya, maksudnya ada ini loh ya. Ada kelihatan bentuknya lah, ya, bentuknya dan ya kayak teman-teman lihat Meta udah jadi ya. Kemudian dia masuk ke mana lagi ya? Ini ya. Oh, Medco bagaimana? Kemudian dia masuk ke Aman juga. Kemudian dia masuk ke mana lagi ya? Teman-teman telusurilah grup ini. Seperti apa? Dia grup ini ada uang. Ada uang ternyata. Nah, akhirnya bisa mendorong perbaikan pada fundamental si BRMS. Ya, ini nih story ini yang kita mesti lihat dulu nih. Ada masuk Dewa juga ya, tapi masih dibantah nih masuknya gimana gitu lah ya. Tapi masuk Bumi juga ya. Nah, nanti kita tunggulah ya kalau itu ya, kita ngomong BRMS dulu ya. Nah, ini ngapain nih si grup ini? Karena setahu saya grup ini itu cukup pinter dalam hal melihat kesempatan. Ya. Cukup pinter lah. Ya itu memang grupnya dia kan. Cukup pinter dalam hal melihat kesempatan. Jadi akhirnya dicaplok gitu loh. Caplok dengan harga murah. Ya kan grup ini kan. Ya jadi akhirnya ya oke lah untuk GCG udah cukup oke. Ini story-nya lah ya. Kemudian akhirnya bangun pabrik. Kemudian akuisisi tambang ya kan. Ya kalau kayak gitu ya kayaknya oke lah. Dari gocap loh dia jadi hari ini loh. Sempat naik ke 200 kan. Ya berarti kan ini ada sebuah perubahan pada fundamentalnya. Ini saham. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama? Ya, berapa lama gue harus bertahan di sini? Gitu kan? Ya, kalau namanya bertahan, namanya berapa lama, gue harus lihat technical dong. Karena apa kita ke trader kan? Ya, story alurnya semua udah jelas kan. Nah, sekarang technicalnya gimana? Technical masih membuat gue bertahan nggak? Ya, kalau dia keluar dia ternyata enggak deh. Ya, enggak ternyata technical bilang dia masih turun terus ya. Sudah gue keluar dulu. Sama kayak MTEL segala macam kan gue keluar. Nah, kalau gue keluar, kenapa gue keluar? Karena gue maunya loss yang kecil. Masih bisa masuk nggak? Kapan aja lu bisa masuk kok. Kesempatan selalu akan ada di market. Ya nggak usah pusing. Ya, tetapi yang namanya resiko, manajemen resiko, itu selalu kita nomor satukan. Kenapa? Karena kita mau melindungi modal kita. Jangan sampai gue nggak punya modal. Jangan sampai ini udah kena stop loss, harusnya udah keluar, akhirnya terus membengkak, sehingga menjadi cut loss. Cut loss itu apa? Cut loss itu adalah tindakan yang lu sendiri nggak mau. Lu sendiri tidak mau lakukan, tapi terpaksa lu harus lakukan. Ngeri ya? Nah, biasanya kalau sudah sampai terpaksa, itu biasanya di satu titik di mana retail udah sampai sangat frustasi. Ya, pada saat retail sangat frustasi, apa yang terjadi pada market? Di situ banyak sekali yang nampung. Ya, dan makanya lu yang sering lihat itu adalah begitu cut loss, naik harganya. Gitu kan? Ya, jadi kita nggak mau kayak gitu. Rumus profit konsisten kan sesuatu yang gampang ya, sesuatu yang mudah kan? Ya, mudah. Apa? Cuma ada 5 hal kan? Ya, saya ulangi lagi nih ya. Cuma ada 5 hal doang yang terjadi dalam trading. Cuma 5 hal ini doang. Ya. Pertama adalah kerugian kecil. Kerugian kecil. Ya, ini pasti semua orang pasti dapat lah. Kerugian yang besar itu yang kedua.
Ya, yang kerugian yang besar, tapi ya kita taruh di luar ya. Kemudian BEP, ya BEP, keuntungan yang kecil-kecil, ya keuntungan yang kecil-kecil. Nah, habis itu keuntungan yang besar. Itu semua orang akan ngalamin itu. Tapi kalau lu mau profit konsisten, apa yang harus lakukan? Cuma buang satu aja, yang namanya kerugian besar. Jangan sampai ada kerugian besar di dalam trading lu. Udah, titik. Kerugian kecil boleh nggak? Silakan, itu namanya stop loss. Mungkin akan banyak sekali kejadian, ya. Tetapi kerugian kecil ini akan mudah untuk ditutupi dengan satu keuntungan besar. Ya itu makanya kan saya bilang kan, apakah saya tidak pernah rugi? Enggak, teman-teman bisa lihat kayak MTEL kita keluar. Ya MTEL kita keluar, terus apalagi yang keluar? Saya lupa, kalau keluar sih memang agak jarang-jarang ya. Ya, MTEL keluar, PTBA mungkin dikit lagi keluar. Ya, itu kerugian-kerugian kecil. Tetapi kerugian kecil ini coba teman-teman lihat ya. Saya pakai satu ACST cukup nggak tutupinnya? Dua kerugian tutupin dengan satu EC. Selesai. Ya kan? Ya. Nah, lu belum lagi kalau tambahin Tekim, DRMA, segala macam. Kerugian kecil ini berasa nggak? Nggak kelihatan. Gitu loh. Sama teman-teman kalau misalnya lihat minggu ini ya, minggu ini di Forex, kita dapat jackpot di hari Senin. Bener nggak? Ya, jackpot hari Senin sampai Selasa. Ya, kemudian rugi mungkin di Rabu atau di Kamis. Berasa nggak? Nggak berasa. Kenapa? Jackpot ini 1 banding berapa tuh? Banding 8. Ya, saya ingat itu Euro USD. Euro JPY. Ya, itu 1 banding 8. Kemudian saya rugi berapa kali ya di emas. Kemudian Euro USD juga. Sempat yang itu yang kena jarum itu. Ada 4 atau 5 posisi itu. Kena, ya. Nah, kira-kira saya nangis nggak? Enggak. Karena apa? Jackpot saya udah dapat di Senin Selasa. Ya udah. Habis itu udah saya lebih baik libur. Kamisnya saya nggak trading. Kemarin kan saya nggak trading. Hari ini juga pasti nggak trading. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau lu lihat jumlah di minggu ini, kita untung apa enggak? Jelas. Masih untung. Masih positif kalau saya. Gitu. Kenapa? Karena rugi kita kecil. Kita nggak sampai harus rugi yang gede. Gitu. Kalau lu lihat prosesnya, maka lu akan tahu bahwa oh, rugi kecil itu nggak masalah. Yang penting lu jangan ngambil keuntungan yang kecil terus ya. Tetapi begitu rugi, lu tahan itu. Keuntungan kecil itu nggak akan nutupin kerugian besar lu. Lu balik, ya. Yang lu perlu lakukan adalah rugi yang kecil. Jangan sampai ada yang kerugian besar yang mampir. Begitu nggak ada kerugian besar yang mampir, satu keuntungan besar, tutup itu semua. Gitu ya, oke? Itu masalah psikologi lah, nanti kita bicara lagi ke depannya. Oke? Ini banyak banget, Bu. Nanti Senin aja lah ya, biar kita bahas saham di situ. Oke? Ya, thank you teman-teman. Ini besok weekend ya. Ya, happy weekend teman-teman. Buat teman-teman yang anak-anaknya juga liburan sekolah, happy long weekend lah ya. Oke, ya jadi tetap sehat semua, semoga bermanfaat topik kita hari ini. Ya kita akan ketemu lagi hari Senin mendatang. Oke, ya. Saya izin pamit teman-teman. Thank you semua. God bless ya. Oke, happy weekend semua.